Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar lagi ya setelah PTS kemarin? Kita lanjut pelajaran 2 minggu lalu, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang perkalian, pembagian, dan campuran. Kita mulai ya pelajaran hari ini. Yang pertama, kita belajar perkalian dan pembagian pecahan. Untuk perkalian pecahan, rumusnya adalah pecahan A per B dikali C per D sama dengan A dikali C untuk pembilangnya dan penyebutnya B dikali D. Kemudian untuk pembagian pecahan, apabila ada pecahan A per B dibagi C per D, maka tanda pembagian dirubah dahulu menjadi perkalian dengan membalik pecahan di belakang tanda bagi, sehingga menjadi A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B dikali C. Untuk contoh pengerjaan perkalian dan pembagian pecahan, kita lihat video berikutnya ya. Untuk perkalian dan pembagian pecahan, seperti teori yang diungkapkan sebelumnya, lebih cepat kita mengerjakannya apabila kita menjadikan atau mengubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Untuk contoh pertama bisa kita lihat 1/1/5 dikali 0,3 dibagi 60%. Ini semua kita jadikan pecahan biasa dulu. Yang pertama, di sini ada 6/5 dikali 3/10 dibagi 60/100. Ingat, untuk pembagian, pengerjaannya kita rubah dulu menjadi perkalian, tetapi posisi pecahannya kita balik. Berarti 6/5 dikali 3/10 dikali 100/60. Karena kalian sudah kelas 6, kita belajar main tembak ya. Posisi main tembak harus satu di atas, satu di bawah. Tidak boleh 6/3 atau 6/100, itu tidak boleh karena sama-sama posisinya di atas. 5/10 juga tidak boleh karena posisinya sama-sama di bawah. Jadi, kita tembak posisinya atas bawah, boleh dari ujung kiri ke bawah kanan, boleh dari atas bawah, boleh dari tengah atas ke ujung kiri. Yang penting posisinya satu di atas, satu di bawah. Di sini yang bisa kita tembak sekarang 100 sama 10. 100 dibagi 10 adalah 10. Berarti yang kecil kita kasih 1, yang 100 dibagi 10, yang besar kita kasih 10. Mana lagi yang bisa kita tembak? 3 sama 60 atau 6 sama 10, boleh. Yang penting bisa kita bagi. 6 bagi 6 atau 60 dibagi 6 adalah 10. Berarti yang kecil kita kasih 1, 60-nya kita kasih 10. Setelah itu, bisa kita kalikan. 1 kali 3 kali 10. 30. 5 kali 10 per 50. Sama-sama punya 1 0. Tembak aja nolnya. Berarti hasilnya 3/5.
Seandainya di pilihan ganda tidak ada pecahan biasa, Bu, adanya pecahan desimal, kalian jadikan pecahan desimal. 3/5 sama dengan 0,6. Selesai untuk contoh pertama. Berikutnya adalah contoh kedua. Jika contoh pertama depannya perkalian, belakangnya pembagian, contoh kedua Ibu balik. Depannya pembagian, belakangnya perkalian. Cara pengerjaannya sama seperti nomor 1 tadi. Awal kita jadikan pecahan biasa dulu semuanya. 32/100 dibagi 2/100 karena 2 angka di belakang koma, dikali 2 kali 4, 8 tambah 1, 9/4. Yang pembagian adalah yang tengah. Berarti kita balik yang 2/100. Posisi di depan tidak boleh dibalik. Hanya posisi di belakang tanda pembagian. Berarti 32/100 dikali 100/2 dikali 9/4. Sudah kalian lihat? Kalian dapat gambaran mana yang bisa ditembak? Ada 2 yang bisa kita tembak. Di sini 100 sama 100. 100 bagi 100 kan 1. Berarti dua-duanya kita kasih 1. Mana lagi yang bisa kita tembak? 4 sama 32, Bu. Oke, kenapa nggak pakai 2? Karena kalau dibagi 4 hasilnya lebih kecil. Kita mencari hasil tembakan sekecil mungkin hasilnya. Berarti Ibu ngambilnya 32 ya. 32 sama 4. 4-nya 1, 32-nya 8. Kira-kira menurut kalian ada lagi nggak yang bisa ditembak? Kalau sudah tidak ada, kita kalikan sekarang. Atas kali atas, bawah kali bawah. 8 kali 1 kali 9. Hasilnya 72. 1 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 2. Apakah menurut kalian 72 bisa dibagi 2? Bisa. Kalau dia bisa dibagi, 72 dibagi 2 kan bisa. Langsung tulis hasilnya. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36. Berarti ini hasilnya berupa bilangan bulat. Sekarang kita masuk contoh ketiga. Ada perbedaan nggak dengan contoh pertama kedua? Ada, yaitu ada tanda kurung di sini. 45% dibagi dalam kurung 1/8 dikali 0,4. Yang kita kerjakan harus yang di dalam kurung. Kalian apabila menemukan operasi hitung matematika, posisi ada di kurung, di dalam kurung, harus dikerjakan di dalam kurung tersebut tanpa membuka kurungnya. Jangan pernah sekali-sekali dalam kurung ini dibuka, kemudian kalian tidak mengerjakannya langsung. Itu tidak boleh. Jadi, kerjakan dulu yang di dalam kurung, baru kita lanjutkan dengan bilangan lainnya. Di sini sama. Kita buat dulu pecahan biasanya ya. 45/100 dibagi 1 kali 8, 8 tambah 1, 9/8 dikali 4/10. Ini kalian buka langsung. Ini langsung kalian ganti tandanya dengan kali. Itu tidak boleh anak-anak. Kita tetap harus mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Posisi di depan tetap 45/100. Kemudian posisi berikutnya tanda bagi jangan sekali-kali dirubah ke kali sebelum di dalam kurung kita selesai mengerjakan. Ini tetap Ibu tulis bagi. Kemudian kita kerjakan yang di kurung, mana yang bisa kita tembak?
Di sini posisi ada 4 sama 8 bisa kita tembak. Kita tembak ya. Ingat, yang kecil kita kasih 1, yang besar sesuai hasil pembagiannya. 8 bagi 4 itu 2, berarti kita kasih 2. Setelah itu kita kalikan. 9 kali 1, 9. 2 kali 10, 20. Setelah mendapatkan hasil dari yang di dalam kurung, baru kita balik tandanya. Di sini jadi 45/100 dikali 20/9. Setelah itu, mari kita main tembak mana yang bisa ditembak, ya. Untuk perkalian pembagian ini kita belajar menembak-nembak. Yang pertama, kita tembak antara 45 dan 9. Kecil kita kasih 1, 45 dibagi 9 adalah 5, berarti yang besar kita kasih 5. Mana lagi yang mau kalian tembak? Nih, 20 sama 100, Bu. 100 dibagi 20 tuh 5. Berarti di sini Ibu tulis 5, di sini 1. Ini kayaknya angkanya bagus ya. Kita kalikan ya. 5 kali 1, 5. Per 5 kali 1, 5. Berarti 5 bagi 5. Hasilnya adalah 1. Contoh keempat, yaitu merupakan contoh terakhir untuk perkalian dan pembagian pecahan. Video berikutnya nanti kita masuk operasi hitung campuran pecahan. Oke, kita bahas dulu ya yang di depan. Kita jadikan pecahan biasa dulu semua, biar nggak bingung. Berarti di sini 4 kali 5, 20, tambah 2, 22/5. Dibagi 11/10. Dikali dalam kurung 3/2 dibagi 15/100. Ada dalam kurung juga di sini. Kita kerjakan di dalam kurung, yang di luar kita biarin dulu, jangan diapa-apain. 22/5 dibagi 11/10 dikali 3/2 dikali, kita rubah ya, 100/15. Dilihat dulu. Selanjutnya kita tembak dulu yang di dalam kurung, karena kita harus mengerjakan yang di dalam kurung dulu ya anak-anak ya. 2 sama 100. 100 bagi 2, 50. Mana lagi ya? 3 sama 15. 3-nya 1, 15 bagi 3 adalah 5. Sudah? Kita buka kurungnya. Di sini 22/5 dibagi 11/10 dikali 50/5. Wah, di sini ada pembagian yang belum kita balik. Kita balik dulu. 22/5 dikali 10/11 dikali 50/5. Ibu mau nembak sini ah. 50 bagi 5 berapa ya? 10, berarti di sini 1, di sini 10. Sudah? Kemudian Ibu mau nembak mana lagi ya? 22 dengan 11. 1, 22 bagi 11 itu 2. Ada lagi nggak yang bisa kita tembak? Oh, 10 sama 5. 1, di sini 2. Habis, Bu, kita tembak. Enak, malah kita ngerjainnya jadi lebih mudah, lebih cepat, angkanya juga lebih kecil. Sama dengan 2 kali 2 kali 10. 40 per 1 kali 1 kali 1. 1. 40 bagi 1 ya, 40. Berarti hasil dari seluruhnya adalah 40.
Bisa ya? Sambil diperhatikan, sambil kalian tulis. Pada saat menulis, dicoba sendiri. Kalau jawabannya sama dengan video Ibu, berarti kalian sudah paham dalam pengerjaan pembagian dan perkalian pecahan. Operasi hitung bilangan pecahan yang keempat adalah operasi hitung campuran. Pada operasi hitung campuran ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang memiliki kedudukan terkuat atau yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagiannya. Kecuali ada penjumlahan atau pengurangan yang di dalam kurung. Beberapa contoh operasi hitung campuran kita lihat video berikutnya. Berikut ini untuk contoh pertama, operasi hitung campuran pecahan. Kalau operasi hitung berarti tandanya sudah ada perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Sama kayak bilangan bulat kemarin ya. Apabila ada perkalian dan pengurangan, maka yang dikerjakan dulu adalah perkaliannya. Tapi semuanya lebih baik kita jadikan pecahan biasa ya. Kalau kita jadikan pecahan biasa, 3 itu adalah 3/1. Biar kalian tidak bingung. Kemudian di sini 1 kali 6 tambah 5, 11/6. Kemudian dikurang 2 kali 4 tambah 1, 2 kali 4 8 tambah 1, 9/4. Ini dulu yang kita kerjakan. Berarti 3 sama 6 kita tembak, di sini 1, di sini 2. Kita kalikan. 11/2 dikurang 9/4. Jangan langsung main kurang ya. 11 kurang 9 itu hasilnya adalah 2. 2 kurang 4 hasilnya -2, malah hancur nanti jadinya. Ingat, untuk pengurangan dan penjumlahan pecahan kita harus menggunakan KPK. Berarti kalau misalnya kita gunakan KPK, 2 dan 4, KPK-nya adalah 4. Kita buat per 4. Nah, 4 bagi 2, 2 kali 11, 22. 4 bagi 4, 1 kali 9 adalah 9. Kita kurangkan. 22 kurang 9. 13/4. Bisa disederhanakan nggak? Tidak bisa, karena 13 sama 4 tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti harus dijadikan pecahan campuran. Ingat ya anak-anak, apabila untuk operasi hitung pecahan, hasil akhir di atas atau pembilang lebih besar daripada penyebut, tolong dijadikan pecahan campuran. Berarti pecahan campurannya adalah 13 bagi 4. Kalau kalian lupa, Ibu buat di sini lagi nih untuk contoh pertama. 3 kali 4, 12 dikurang 1. Berarti 3-nya kita tulis dulu. 3 sisanya 1/4. Hasil dari operasi hitung ini adalah 31/4. Kita lanjut ya. Loh Bu, kok soalnya sama? Dan tetap nomor 1 lagi. Sekarang Ibu mau nerangin soal yang sama, tapi penjumlahannya menggunakan desimal. Penjumlahan atau pengurangannya menggunakan desimal. Cara awalnya sama. Di sini 3/1 dikali 11/6 dikurang 21/4.
Ini kita kerjakan dulu seperti tadi. Tembak 1, sini 2. Kemudian 1 kali 11 itu 11/2 dikurang 2, 1/4. Untuk kalian yang lebih senang menggunakan desimal, berarti kita hitung di sini. 11/2 itu kalau kita hitung dalam bentuk desimal, itu hasilnya menjadi 5,5. Kemudian kalau 21/4 itu adalah 2,25. Kita tambah nolnya biar sama. Berarti di sini 5,50 dikurang 2,25 itu hasilnya adalah 3,25. Kalau dijadikan pecahan biasa atau pecahan campuran, 3,25/100 sama dengan 3/1/4. Sama ya hasilnya. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan apabila kalian ingin menggunakan pecahan desimal juga bisa. Ingin menggunakan pecahan biasa juga bisa. Hasilnya pasti sama. Contoh berikutnya. Angkanya besarnya, Bu. Terus pengurangannya di depan lagi. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kita kerjakan sama-sama ya. 6/2/3 dikurang 31/2 dibagi 0,7. Ingat, jangan gara-gara kita mengerjakan pembagiannya dulu, nanti pembagiannya kita pindah ke depan, kemudian 6/2/3-nya kita pindah ke belakang. Malah salah ya hasilnya kalau seperti itu. Posisi tidak boleh berubah. Ini tidak boleh dipindah ke belakang, ini tidak boleh dipindah ke depan. Tetap seperti ini. Maka dari itu, kalian lihat caranya Ibu mengerjakan, pahami baik-baik ya. Pertama, kita jadikan pecahan biasa. 6 kali 3 tambah 2. 6 kali 3 berapa ya? 18. 18 tambah 2, 20. 20/3 dikurang 7/2 dibagi 7/10. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya boleh. 20/3-nya kita tulis dulu tetap. Ingat, jangan dipindah-pindah. Dikurang 7/2. Pembagian dirubah dulu. Kali 10/7. Ini dulu kan yang kita kerjakan. Kita tembak. 1, 1. Tembak lagi. 1, 5. Berarti di sini 20/3 dikurang 5/1. Setelah itu 20/3-nya kita buat kita tetap dalam bentuk 20/3. Kemudian KPK 3 sama 1 tadi 3 juga. 3 bagi 1, 3. 3 kali 5, 15. Berarti hasilnya 5/3. Atau dijadikan pecahan campuran menjadi 1, 2/3. Bu, kalau kita buat desimal, nah desimal Ibu taruh sini ya, pengerjaan awalnya kan sama. Kalau kita buat desimal, 20/3 itu adalah 6,67 dikurang 5. Kita kasih 0,00. Hasilnya sama anak-anak, 1,67 atau 1/2/3. Sama ya hasilnya ya. Contoh berikutnya. Waduh, lebih banyak angkanya dan lebih kompleks tandanya.
Penjumlahan perkalian penjumlahan, tapi ada di dalam kurung juga. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan ya. Ibu tulis dulu di sini 7,25-nya Ibu biarin dulu ya, biar nggak bingung ya. Kemudian 1/3/5-nya juga Ibu biarin. Yang mau Ibu kerjakan cuma yang di dalam dulu. 0,30 ditambah di sini 1/2 0,50. Setelah itu 7,25 ditambah 1/3/5 dikali 0,80. Komanya ketinggalan, Bu. Sudah? Setelah ini baru Ibu jadikan pecahan biasa semua. 725/100 ditambah di sini kita buat 8/5 dikali 80/100. Mana yang bisa kita tembak, anak-anak? Ibu mau nembak ini. Di sini ada 1. 80 dibagi 5 itu adalah 16. Ya, sudah, kalian sudah bisa hitung. Setelah itu 8 sama 16 boleh ditembak nggak? Tidak boleh, karena posisi sama-sama di atas. Ibu buat di sini 725/100 ditambah 8 kali 16. 8 kali 16 berapa ya? Ayo kita hitung lagi yuk, sama-sama yuk, biar kalian juga ikut menghitung dengan Ibu. 8 kali 6, 48, tulis 8, simpan 4. 8 kali 1, 8, ditambah 4, hasilnya berapa ya? 8 tambah 4 berapa ya anak-anak? 12. Berarti kita tulis di sini 128/100. Wah, enak sudah. Kalian tidak perlu lagi menyamakan penyebut karena posisinya udah sama-sama 100. Tinggal kita jumlahkan 725 ditambah 128. Kita hitung sama-sama. 5 tambah 8 itu adalah 13. Simpan 1. 2 tambah 2 tadi 4 tambah 1 5, 7 tambah 1 8. 853/100 atau pecahan biasanya pecahan desimalnya kita masuk ke pecahan campuran dulu. Pecahan campurannya 853/100. Tidak bisa disederhanakan ya. Cukup sampai di sini karena 53 dan 100 tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Bu, kita mau jadikan pecahan desimal, Bu. Ayo kita coba. Ibu ngambilnya dari sini kalau pecahan desimal karena pengerjaan awal atasnya sama semua ya. Berarti di sini 725/100 itu 7,25 dikurang 1,28. Kemudian kalau kita kurangin ditambah ya, di sini ditambah. Kemudian kalau kita jumlahkan sama 5 tambah 8 13. Simpan 1. 2 tambah 2 4 tambah 1 5. Komanya turunin. 7 tambah 1 8. Sama 8,53 atau 853/100. Tidak ada bedanya ya. Jadi apapun yang kalian gunakan caranya, mau pecahan biasa atau desimal, selama kalian mengerjakannya benar, hasilnya pasti sama. Kita lanjut contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir di sini ada pembagian, ada pengurangan, dan ada perkalian. Kita jadikan pecahan biasa semua.
6 kali 5 tambah 1, 31/5. Dibagi 62 per 100. Dikurang 1 kali 4 tambah 1, 5/4. Kali 12 per 100. Yang kita kerjakan langsung pembagian dan perkalian. Di sini 31/5 dikali 100/62. Kemudian dikurang 5/4 kali 12 per 100. Nih ya, Ibu lagi lengkungkan untuk menandakan mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Kita tembak 1, 20. Tembak lagi 1, 2. Kita tembak. Di sini 3, di sini 1. Tembak lagi. Di sini 1, di sini 20. Kalikan 20/2 dikurang 3/20. Berarti kita samakan penyebutnya per 20 semua. Sudah ya? Kita samakan 20 bagi 2 10. 10 kali 20 adalah 200. 20 bagi 21, 1 kali 3 adalah 3. Berarti hasilnya berapa ya? 200 kurang 3. 197/20. Jadikan pecahan campuran ya anak-anak ya. Berapa hasilnya? 9, 17/20. Bu, kita jadikan pecahan desimal yuk. Boleh. Dari sini ya. Sama dengan 20 bagi 2 itu 10. Dikurang 3/20 itu berapa? 100 bagi 20, 5. Berarti di sini hasilnya 0,15. 3 bagi 20 itu 0,15. Karena nggak ada komanya, tambahin 00. Berarti 10,00 dikurang 0,15. Hasilnya adalah 9,85. Bisa ya? Ibu sudah ngajarin loh ya caranya mengurangkan 0,00 yang ada 0,00-nya. 9,85 kita jadikan pecahan campuran. 985/100. Kita sederhanakan, di sini bagi 5, di sini bagi 5. 9/17/20. Jadi, walaupun kita banyak tanda operasi hitungnya, kalau kita mengerjakannya dengan benar dan hati-hati, hasilnya juga pasti benar, walaupun dengan cara yang berbeda. Sama dengan sebelumnya, Ibu minta tolong kalian tulis, kalian pahami, coba kerjakan sendiri di catatan. Apabila hasilnya sama dengan hasilnya Ibu, berarti kalian sudah bisa dan sudah paham.